Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Atika Fitria dengan NIM 2423140046 dari Prodi Perbankan Syariah 3C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah teman-teman, pernahkah kalian berpikir bagaimana pemerintah mengatur ekonomi suatu negara ketika harga-harga barang naik, pengangguran meningkat, atau ekonomi melambat? Nah, disitulah kebijakan fiskal berperan penting. Nah, dalam video ini kita akan membahas teori dasar, peran, dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian. Sekarang, apa sih kebijakan fiskal? Jadi, kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara untuk memengaruhi kondisi ekonomi, terutama untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan menciptakan pemerataan kesejahteraan. Kebijakan fiskal memiliki tujuan utama, yaitu yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menstabilkan harga atau mengendalikan inflasi atau deflasi. Yang ketiga, mengurangi pengangguran. Yang keempat, mendistribusikan pendapatan secara lebih adil. Dan yang terakhir, yaitu menjaga stabilitas neraca pembayaran. Nah, untuk instrumen kebijakan fiskal, yang pertama itu ada pajak. Pajak itu terbagi menjadi pajak langsung seperti PPh dan PPB, dan pajak tidak langsung seperti PPN dan cukai. Yang kedua ada belanja pemerintah atau government spending, belanja rutin seperti gaji dan operasional, belanja pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Yang ketiga ada pembiayaan defisit atau debt management, yaitu pinjaman dalam atau luar negeri serta obligasi negara. Nah, untuk contoh singkatnya seperti ini. Jika pemerintah menurunkan pajak, maka daya beli pun meningkat, konsumsi menaik, dan yang terjadi pertumbuhan ekonomi pun menjadi terdorong. Nah, jika pemerintah menaikkan belanja infrastruktur, maka akan membuka lapangan pekerjaan serta berakibat menurunkan pengangguran. Nah, sekarang kita bahas ke teori kebijakan fiskal. Pada kebijakan fiskal mempunyai banyak teori. Kali ini kita akan membahas 5 teori saja. Yang pertama yaitu teori klasik. Nah, di teori klasik, pemerintah tidak perlu banyak campur tangan dalam perekonomian. Ekonomi akan mencapai keseimbangan secara otomatis atau invisible hand. Dan kebijakan fiskal dianggap tidak efektif karena harga dan upah fleksibel. Yang kedua ada teori Keynesian, yang mana teori ini diperkenalkan oleh John Maynard Keynes pada tahun 1936 dan menekankan peran aktif pemerintah dalam mengatur permintaan agregat. Nah, saat resesi, pemerintah perlu meningkatkan belanja atau menurunkan pajak untuk mendorong permintaan. Nah, saat inflasi, pemerintah mengurangi belanja atau menaikkan pajak untuk menekankan permintaan. Ketiga, teori monetaris, yang mana diperkenalkan oleh Milton Friedman dengan pandangan bahwa inflasi adalah fenomena moneter, fiskal memiliki efek jangka pendek. Nah, pemerintah sebaiknya fokus mengontrol jumlah uang yang beredar, bukan terlalu sering mengubah fiskal. Defisit fiskal pun dianggap lebih beresiko menimbulkan inflasi. Yang keempat, ada teori ekonomi penawaran atau supply side. Nah, fokusnya yaitu meningkatkan produktivitas dan output nasional melalui insentif pajak. Nah, rutenya seperti pemotongan pajak menjadi meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan penerimaan pajak di jangka panjang atau Laffer curve. Nah, teori ini cocok diterapkan dalam jangka menengah panjang, terutama di negara berkembang. Yang terakhir ada pendekatan modern. Di sini lebih menekankan kebijakan fiskal berkelanjutan atau sustainable fiscal policy, yang mana defisit dan utang harus dalam batas aman, dan mengintegrasikan kebijakan fiskal dan moneter agar saling mendukung. Nah, di teori ini mengarah pada kebijakan fiskal hijau
atau green fiscal policy, dan digitalisasi anggaran. Setelah membahas teori tadi, sekarang kita akan membahas peran pemerintah dalam kebijakan fiskal. Nah, menurut Richard Musgrave tahun 1959, terdapat 3 fungsi utama kebijakan fiskal. Pertama, ada fungsi alokasi atau allocation function, yang mana menyediakan barang publik seperti jalan, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan keamanan. Juga mengatasi kegagalan pasar, di mana sektor swasta tidak mau atau tidak mampu menyediakan barang atau jasa tertentu. Contohnya seperti pembangunan infrastruktur oleh pemerintah daerah dan penyediaan vaksin COVID-19. Kedua, fungsi distribusi atau distribution function. Nah, di sini yaitu berfungsi sebagai mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin. Instrumennya pajak progresif, subsidi, bantuan sosial seperti BLT, PKH, dan dana desa dengan tujuan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Ketiga, ada fungsi stabilisasi. Nah, di sini kebijakan fiskal berfungsi untuk menjaga kestabilan ekonomi dari gejolak inflasi, resesi, atau defisit transaksi berjalan. Dilakukan melalui kebijakan fiskal menjadi ekspansif. Saat resesi, belanja naik, pajak turun. Kontraktif, saat inflasi, belanja turun, pajak pun naik. Yang keempat, ada fungsi pembangunan atau development function. Nah, di sini berfungsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan inovasi. Di negara berkembang seperti Indonesia, fungsi ini sangatlah dominan. Setelah membahas fungsi-fungsi tadi, sekarang kita akan membahas dampak kebijakan fiskal. Di sini ada 2 dampaknya, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, pada dampak positif yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Nah, jika belanja infrastruktur, maka akan meningkatkan produktivitas nasional. Kedua, pemerataan pendapatan. Subsidi dan bantuan sosial mengurangi ketimpangan. Ketiga, penyerapan tenaga kerja. Proyek padat karya menyerap tenaga kerja informal. Yang keempat, ada stabilitas harga. Pengaturan pajak dan belanja menekan inflasi berlebih. Kelima, ada investasi dan inovasi. Intensif pajak menarik investasi baru. Dan yang terakhir yaitu kemandirian fiskal daerah. Seperti desentralisasi anggaran meningkatkan efisiensi belanja. Nah, pada dampak negatif terjadi defisit anggaran, pengeluaran, penerimaan menjadi pembiayaan utang. Kedua, utang publik meningkat, menimbulkan beban bunga dan risiko fiskal masa depan. Ketiga, ada crowding out effect, yang mana pembiayaan utang pemerintah mengurangi ruang bagi investasi swasta. Yang keempat, terjadinya inflasi. Nah, inflasi ini terjadi karena belanja berlebihan menaikkan permintaan agregat. Yang kelima, ada moral hazard, yaitu penyalahgunaan subsidi dan dana publik. Dan yang terakhir, ada ketergantungan fiskal. Daerah terlalu bergantung pada transfer pusat. Setelah membahas teori, contoh, peran, dan dampak-dampaknya tadi, sekarang kita masuk ke studi kasus kebijakan fiskal di Indonesia. Nah, di Indonesia kebijakan fiskal pada masa pandemi COVID-19 yang mana terjadi pada tahun 2020 sampai 2022, yang mana di kebijakan ekspansifnya yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai lebih dari 600 triliun. Penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22%, dan pemberian bantuan sosial seperti PKH, BLT, dan kartu prakerja. Dampaknya pun yaitu mengurangi kontraksi ekonomi, yaitu PDB-nya minus 2,07%, lebih ringan dibanding negara lain. Defisit fiskal pun naik menjadi 6% PDB, namun
menurun kembali di 2023 dan 2024. Nah, kebijakan fiskal pada tahun 2024 hingga sekarang mengarah kepada kepenguatan transformasi ekonomi hijau dan digital, reformasi pajak seperti pajak karbon dan cukai plastik, efisiensi subsidi energi, dan peningkatan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Nah, dengan tujuan mewujudkan fiskal berkelanjutan dan adil, serta mendukung pertumbuhan hijau dan inklusif. Nah teman-teman, setelah membahas semua materi tadi, dapat kita simpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah alat strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas, pemerataan, dan pertumbuhan ekonomi yang memiliki 3 peran utama, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi ditambah dengan fungsi pembangunan. Efektivitas kebijakan fiskal juga tergantung pada koordinasi dengan kebijakan moneter, efisiensi birokrasi, dan disiplin anggaran. Pada intinya, kebijakan fiskal bukan hanya soal angka di APBN, tetapi tentang bagaimana negara menjaga keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dengan memahami teori dan dampaknya, kita bisa lebih mengerti arah kebijakan pemerintah dan perannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, itu saja materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.